Beangko Aronawa Bombe. Kerusuhan merajalela, bagaikan api, bagaikan ular. Woi, mana majikan lo? Katakan! Jangan, saya punya duit, jangan. Halo? Halo, Bang Yin? Halo? Silakan saja teriak. Terengut sudah kehormatannya. Dari berita menjadi cerita. Dari peristiwa menjadi puisi yang bernyawa. Mei 1998, Indonesia pun menjadi negara demokrasi. Namun perubahan itu meminta kerusuhan yang luas sekali. Kekerasan terhadap ras tertentu terjadi secara massal. Peristiwa ini pun direkam agar menjadi pelajaran. Demikianlah puisi esai dilahirkan. Itu agar puisi pun bersaksi. Memang banyak sekali hal-hal yang menggembirakan. Tapi berjalanlah lebih jauh lagi, galilah berita, dalami peristiwa, baca media, dan kita melihat di sana tersembunyi begitu banyak kesedihan, kisah-kisah penderitaan tentang ketidakadilan, hak-hak asasi yang dilanggar, dan mereka yang dipinggirkan. Mereka semua perlu didengar, perlu diketahui. Tapi bagaimana kita bisa mendengar mereka jika tidak ada yang menuliskan kisah-kisah mereka dengan cara yang menyentuh hati? Bagaimana kita bisa tahu soal ini jika tak ada yang mengkisahkan peristiwa ini dengan pola-pola yang menggugah emosi? Ini bisa dikatakan ajakan kepada kita semua untuk menuliskan, memberi kesaksian hal-hal yang berada di lingkungan kita agar ia menjadi perhatian. Tentu banyak cara untuk menuliskannya. Kali ini ajakan untuk menuliskannya dalam bentuk puisi esai. Di tahun 2012 diterbitkan buku Atas Nama Cinta. Ia tak hanya merekam peristiwa diskriminasi di Indonesia, tapi kisah itu dituliskan dalam cara baru, puisi esai. Sejak itu,
puisi esai terus tumbuh dan berkembang. Pertama, sudah terbit lebih dari 150 buku puisi esai ditulis oleh penyair, aktivis, pengajar, dan mereka yang bukan penyair dari Aceh hingga Papua. Dua, puisi esai juga sudah resmi masuk ke dalam Kamus Bahasa Indonesia di tahun 2020, sehingga puisi esai pun kini menjadi istilah yang diakui dalam tata bahasa Indonesia. Tiga, puisi esai sudah goes internasional. Berkali-kali diselenggarakan festival puisi esai tingkat ASEAN di Malaysia mulai tahun 2021. Empat, Panitia Nobel mengirimkan surat kepada komunitas puisi esai untuk menominasikan penerima Nobel Sastra dari Indonesia untuk tahun 2022. 5. Puisi esai goes to generasi Z. 181 penulis generasi Z dari Aceh hingga Papua, juga di Asia Tenggara hingga ke Mesir dan London. Lalu dari mereka dipilih 10 penulis muda selaku duta puisi esai untuk generasi Z. 6. Terbit 4 buku deklarasi lahirnya Angkatan Puisi Esai di tahun 2024. 4 buku ini merekam evolusi karya-karya puisi esai sejak tahun 2012 hingga diterbitkannya buku itu di tahun 2024, dan juga di buku itu diterbitkan aneka pandangan, komentar, dan filosofi dari berbagai tokoh-tokoh sastra mengenai puisi esai. Tujuh, puisi esai juga mulai menggunakan artificial intelligence untuk dijadikan asisten. Beberapa buku diterbitkan sengaja dalam rangka menjadi satu contoh jika artificial intelligence digunakan untuk menulis puisi esai. 8. Ditetapkannya dana abadi untuk Festival Puisi Esai Jakarta. Festival Puisi Esai ini sendiri sudah dimulai sejak tahun 2023, dan dana abadi ini sudah dinyatakan secara publik berasal dari DNJA Foundation. Diikhtiarkan Festival Puisi Esai ini karena ada dana abadi
bisa berlangsung hingga 50 tahun mendatang dan seterusnya. Pertanyaannya, mengapa puisi esei dirawat dan terus tumbuh? Pertama, karena bentuknya yang unik dan relevan, puisi esei menggabungkan elemen puisi dan esei. Genre ini mampu menyampaikan isu-isu sosial, sejarah, dan politik secara estetis dan emosional. Ia puisi namun tetap berbasis pada data, fakta, dan kisah sebenarnya. Pendekatan ini menjadikan puisi esei relevan di era modern, era di mana masyarakat mencari narasi yang informatif, tapi sekaligus menyentuh hati. Kedua, gerakan puisi esei terorganisir. Para penggeraknya visioner menginisiasi komunitas di berbagai daerah. Mereka melakukan pelatihan, lomba, penerbitan buku, dan jaringan ini terus melibatkan penulis muda hingga komunitas seni, sehingga puisi esei ini ide-idenya menyebar dengan cepat sekali ke seluruh Indonesia, bahkan ke Asia Tenggara. Ketiga, isu-isu yang diangkat dalam puisi esei adalah isu universal yang menggugah, misalnya perjuangan identitas dan keadilan sosial, hak asasi, dan marginalisasi. Tema-tema ini relevan di berbagai budaya, memudahkan adaptasi dan penerimaan di berbagai wilayah, termasuk Kairo, London, dan negara-negara lainnya, karena pesan-pesannya yang bersifat universal. Dengan kombinasi format yang inovatif, gerakan yang terstruktur, dan tema-tema yang universal, puisi esei berhasil menarik perhatian luas dan menjadi fenomena sastra yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Kita hidup di generasi paling besar, lebih besar dari generasi manapun yang pernah ada. Puisi esei adalah ikhtiar kita, ikhtiar generasi kita untuk ikut memperkaya sastra.